Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dwi Agustina dengan NIM C1C024150. Di sini saya akan menjelaskan subjek, objek, norma pembukuan tarif PPh badan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan objek pajak badan. Yang menjadi objek PPh badan adalah penghasilan, di mana kalau objek badan yaitu terdiri dari satu, penghasilan dari usaha atau kegiatan atau aktiva income. Yang termasuk dari penghasilan dari usaha atau kegiatan yaitu dari laba usaha, premi asuransi, iuran diterima diperoleh dari perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri wajib pajak, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Nah, yang kedua yaitu penghasilan dari modal, yaitu terdiri dari keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, bunga termasuk premium, dividen dengan nama dalam bentuk apapun, yang royalti atau imbalan atas penggunaan hak, yang terakhir itu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan usaha. Nah, yang ketiga dari objek pajak badan ini penghasilan lain-lain, yaitu dia terdiri dari penerimaan kembali, pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih karena penilaian kembali aktiva, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagai yang dimaksud dalam UU KUHP, dan yang terakhir surplus Bank Indonesia. Nah, subjek pajaknya, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Satu, yaitu pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, penerimaan yang dimaksud dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Yang kelima, warisan yang belum terbagi sebagai bentuk suatu kesatuan yang menggantikan yang berhak. Nah, dalam undang-undang tadi ada BUT, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang didirikan dan tidak bertempatan kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa satu, tempat kedudukan dan manajemennya. Yang kedua, cabang perusahaan. Tiga, kantor perwakilan. Keempat, gedung kantor. 5, pabrik. 6, bengkel. 7, gudang. 8, ruang untuk promosi dan penjualan. 9, pertambangan dan pengalian sumber alam. 10, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 11, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Yang ke-12, proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan. Yang ke-13, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain. Yang ke-14, badan yang bertindak selaku agen yang kedudukan tidak bebas. Yang ke-15, agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertepatan kedudukan di Indonesia. Yang ke-16, komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis yang dimiliki yang disewakan. Nah, norma pembukuan pajak penghasilan badan. Untuk tujuan perpajakan, pembukuan dengan stelsel khas dan diselenggarakan oleh wajib pajak tertentu, yaitu wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto usaha tidak melebihi 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.
Stelse kas merupakan suatu metode perhitungan yang didasarkan pada transaksi secara tunai dengan ketentuan. Yang pertama, penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam 1 tahun pajak. Penyelenggara pembukaan dengan stelse kas untuk tujuan perpajakan merupakan stelse campuran dan harus tetap melaksanakan ketentuan sebagai berikut, yaitu perhitungan jumlah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas termasuk penjualan dalam 1 tahun pajak harus meliputi seluruh transaksi baik tunai maupun bukan tunai. Perhitungan harga pokok penjualan harus menghitungkan seluruh pembelian dan persediaan baik transaksi tunai maupun bukan tunai, dan memperoleh harta yang dapat disusutkan dan atau hak-hak yang amortisasi karena mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun hanya, dan menghindari penghasilan melalui penyusutan dan amortisasi. Tarif PPh Badan. Melalui peraturan pemerintahan PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPN Badan diturunkan. Selain ini, dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 2020 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Selama ini tarif pajak PPh Badan normalnya yaitu sebesar 25% penghasilan dari penghasilan kena pajak. Melalui Blade baru ini tarif pajak penghasilan badan secara bertahap yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021. 20% mulai berlaku pada 2022. Lebih rendah dari 3% perusahaan terbuka atau TBK menjadi 19% pada 2020 dan 2022, 17% mulai pada 2023. Nah, tapi penurunan tarif PPh Badan lebih rendah dari 3% bagi perusahaan TBK ini ada syaratnya. Tentu saja ada syaratnya, yaitu syaratnya 1. Saham dikuasai setidaknya 300 pihak. 2. Setiap pihak di dalam perseroan terbuka atau PT hanya diizinkan menguasai saham di bawah 5% dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dan disetor penuh. 3. Saham yang diperdagangkan dan disetor pada bursa efek wajib dipenuhi dalam kurun waktu sedikit 183 hari kalender selama jangka waktu 1 tahun pajak. 4. Membuat laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, contoh perhitungan, pada tahun 2021 PT AA memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar, maka pajak yang harus dibayarkan adalah, yaitu dia dikenakan pajak sebesar 50% dan 22%. Nah, maka 50% dikali dengan 10 miliar, maka memiliki hasil 5 miliar. Nah, setelah itu dikali dengan 22% hasilnya 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa periode 2021 PT AM telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan turut utang PT AA adalah 550 juta dikurangi 50 juta sama dengan 500 juta dikurangi 100 juta. Maka hasilnya 350 juta. Maka hasilnya 400 juta. Ini ada kesalahan teknis. Nah, maka yang wajib dibayar atau bisa dicicil oleh PT AA pada tahun 2021 yaitu sebesar 400 juta. Nah, demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.